Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Sedikit hujan, insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di dalam pengajian untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua diberkahi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jemaah, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, untuk kita ketahui bersama bahwasanya insya Allah pada hari Jumat dan khusus Jumat kedua malam Sabtu selepas sholat isya berjamaah, insya Allah kita akan mengadakan pengajian fikih bersama Bapak Ustaz Muhammad Sumitran Jaya. Insya Allah kedepannya apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Sumitran Jaya bisa kita ambil manfaat dari beliau, kita ambil ilmu dari beliau sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih sempurna, dengan lebih berkualitas lagi, dikarenakan kita hadir dalam menuntut ilmu terus ilmu fikih. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengaji fikih pertemuan pertama pada bulan Agustus di Jumat kedua malam Sabtu pada Isya akan mengkaji kitab Risalul Afraq. Insya Allah kita bisa mengikuti, bisa menghadiri istiqomah dalam hadir pengajian untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian kata mukadimah pada malam hari ini sebagai pengantar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kepada Bapak Ustaz Sumitran Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah sekaligus dilanjutkan dengan pengajian. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para pengurus dari Badan Pemakmuran Masjid ini. Kemudian saya muliakan hormati juga tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk jadwal rutin. Pertemuan kita sudah pernah terjadi, kalau saya tidak salah, sekali di bulan Ramadan ya. Nah, alhamdulillah malam ini untuk jadwal rutinnya saya dijadwalkan untuk membawakan pembahasan fikih dari kitab Yushaful Maqrah Wasbahul Falah. Insyaallah di malam Sabtu pekan ke-2 dan ke-5, kalau ada pekan ke-5 yang jelas malam Sabtu pekan kedua. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka yang ada kitabnya boleh dibawa, boleh dibuka di halaman ke-20. Kita mulaikan daripada pembahasan kitabus shalah. Jadi hadirin, kitab ini ditulis dengan bahasa Arab Melayu, bukan kitab kuning. Saya rasa kalau kitabnya kitab Arab Melayu, ya insya Allah rata-rata kita bisa membaca. Jadi mana tahu nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bolehlah dicari kitabnya. Yang harganya palingnya 20.000, masih mahal harga rokok kita sehari, ya, daripada harga kitabnya. Baik, mudah-mudahan bulan depan jamaah sudah pegang kitab, karena kita ini pengajiannya boleh dikatakan pengajian talaki, membuka kitab, dibaca isi kitab itu, kemudian diterangkan maksudnya. Ya, jadi bukan ceramah-ceramah bebas, ceramah-ceramah biasa, bukan. Jadi alangkah baiknya untuk mengupayakan kita membawa kitab. Ya, baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekh Muhammad bin Ismail Daud Abdullah Fadli wa ila alwali masyayikhina wa alwali al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'an bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman ke-20. Kitabus shalah. Ini kitab pada menyatakan sembahyang. Ya. Salat atau sembahyang sama. Sembahyang dengan salat itu sama, tidak ada beda. Ya. Saya pernah mendapat aduan, katanya ada orang yang tidak boleh menyebutkan kata sembahyang, sebutlah sholat. Padahal sembahyang itu sama maknanya dengan sholat. Ya. Jadi kalau niatnya misalnya sengaja aku niat sembahyang zuhur, bukan sengaja aku niat sholat zuhur. Ya, saya pernah ditanya jamaah seperti itu. Ya. Kalau kita kan usolli fardhu zuhri, bahasa Arabnya. Ya, kalau di Indonesia kan sengaja aku sholat fardu zuhur. Tapi ada juga orang-orang Melayu niatnya sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Jadi katanya kalau niatnya sembahyang bukan sholat enggak sah. Ya, sembahyang dengan sholat itu sama. Karena konsep berpikirnya begini, jangan pernah mempeributkan istilah. Yang penting substansinya sama. Ya, contoh ini yang saya pegang, bahasa Indonesianya apa? Air. Ya, bahasa Inggrisnya water. Ya, bahasa Arabnya ma'un.
ya silahkan, disebut sembahyang juga silahkan. Yang nggak boleh udah disebut sembahyang, udah disebut sholat, nggak sholat ya. Itu yang kita permasalahkan. Jangan orang sholat niatnya sembahyang, nggak boleh niat sembahyang. Jangan sebut sembahyang tapi sebut sholat. Kalau memang tidak boleh menyebut sembahyang, kitab-kitab Arab Melayu rata-rata menyebut sholat dengan kata sembahyang. Berarti ya salah kitab-kitab ini, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi tidak perlu memperdebatkan istilah, yang penting adalah substansi. Jelas tidak ya? Tidak usah memperdebatkan istilah, yang penting adalah substansi. Ini kitab pada menyatakan sembahyang. Bermula sembahyang yang difardukan dia itu 5 waktu pada sehari semalam. Ya. Memang ada historinya, ada sejarahnya. Sebelum sholat 5 waktu, ya, sholat apa yang diwajibkan bagi Nabi? Bahkan ibadah Nabi sebelum diwajibkan sholat, apa saja bentuk ibadahnya Nabi? Ya, nanti aja lah kita kapan-kapan bahas. Ya, karena kita lagi cuma sebulan sekali. Nah, jadi yang fardu-fardunya aja lah saya sampaikan. Nah, kalau kayak begitu kan tak fardu-fardu tadinya, ya untuk dibahas. Walaupun untuk sebatas menambah wawasan pemahaman yang nggak salah juga. Nah, tapi karena ini bagian pertemuan kita pertama, kita bahas inti-intinya saja. Jadi sholat yang diwajibkan pada sehari ada 5 waktu. Maka wajib tiap-tiap daripadanya dengan awal waktu. Wajib melaksanakan ya, sholat yang 5 waktu pada awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia. Hingga bahwa tinggal daripada waktu barang yang luas dikerjakan dia, maka sempitlah dia dan wajiblah sembahyang pada ketika itu dengan segera. Maksudnya ini, sholat hukumnya adalah wajib, dan sholat yang diwajibkan ada 5 waktu. Nah, berbicara tentang wajib, kalau kita membahas usul fikih, wajib itu ada wajib puasa, ada wajib muqayyad namanya. Wajib puasa adalah wajib yang diluaskan, ibadah yang wajib yang waktunya lapang, yang waktunya luas. Itu namanya wajib puasa. Yang kedua, ada namanya wajib muqayyad, ibadah wajib yang pelaksanaannya sempit waktunya. Contoh misalnya wajib puasa. Wajib puasa tadi adalah suatu ibadah yang wajib yang memiliki waktu yang lapang, waktu yang luas. Misalnya orang yang sudah mampu pergi haji, mampu di sini, mampu secara finansial, mampu secara fisik. Ada orang secara finansial dia mampu, maksudnya secara finansial itu hartanya banyak, mampulah untuk pergi haji. Tapi secara fisik dia terbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di dalam mazhab Syafi'i dia tetap wajib haji, ya, tetap wajib haji walau dengan dibadal. Nah, jadi tentang badal haji, bagi orang yang mampu secara finansial tapi tidak mampu secara fisik, dia tetap wajib haji walau dengan dibadal, meski orangnya masih hidup atau sudah mati. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i tentang hukum membadal haji. Kalau di mazhab lain, semisal di mazhab Hanafi, badal haji itu hanya boleh diberlakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup tidak wajib. Tapi mazhab Syafi'i boleh membadalkan haji untuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Jadi begini, tentang haji, haji itu termasuk ibadah yang
wajib-wajibnya puasa. Wajib puasa tadi kewajiban yang waktunya lapang. Tahun ini tahun 1444 Hijriah atau 2022 Masehi. Secara finansial kita mampu berhaji. Secara fisik kita mampu berhaji. Kita daftarlah haji. Kapan ini berangkatnya? Sekarang katanya 10 tahun ya kan? Iya, 10 tahun. Informasinya begitu. Wajibnya kan sekarang jatuhnya. Ya, kayaknya dia sekarang. Sehat fisiknya dia sekarang. Wajib dia haji, wajib. Tapi penuh di pelaksanaannya ditunda tahun depan kan, atau bahkan 10 tahun lagi kan? Apakah hal seperti itu diperbolehkan dalam masalah haji? Boleh, karena haji sifatnya ibadah wajib yang bersifat wajib puasa. Artinya pelaksanaannya tidak mesti dilakukan pada ketika itu juga. Jelas ya? Kedua, ada wajib muqayyad. Wajib muqayyad itu apa? Wajib ibadah wajib yang pelaksanaannya sempit, memiliki waktu yang sempit. Misalnya puasa di bulan suci Ramadan. Permulaan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Seharian penuh. Ya, sepanjang siang. Beda dengan sholat. Ya, beda. Jadi wajib muqayyad seperti contohnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau puasa tadi masih menyisahkan waktu dia. Misalnya sholat, ya, masuk sholat zuhur waktunya pukul 12.30. Berakhirnya waktu zuhur pukul 4 sore. Berapa menitnya kita sholat zuhur balik? Begitu masuk waktu sholat zuhur, kita pun sholat zuhur, habislah masa kurang lebih 20 menit. Masih panjang gak sisa waktunya? Nah, itulah namanya wajib puasa. Kalau bulan Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan kan gak ada waktu sisa. Sepanjang hari, sepanjang siang puasa dilaksanakan. Ya, namanya wajib muqayyad. Jadi wajib ada dua, puasa dengan muqayyad. Pada ibadah sholat memiliki dua waktu tersebut. Pada ibadah sholat memiliki dua waktu, baik dia wajib puasa atau wajib muqayyad. Dua-duanya ada pada ibadah sholat. Kalau ibadah haji hanya ibadah puasa saja, wajib puasa. Kalau puasa di bulan suci Ramadan hanya wajib muqayyad saja. Tapi pada ibadah sholat ada wajib puasa, ada wajib muqayyad. Di dalam usul fikih, karena ada disebut di sini. Artinya gini, begitu masuk waktu sholat, ya, kita memiliki dua opsi, dua pilihan. Masuklah waktu sholat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, masuk waktu sholat. Kita punya dua opsi, dua pilihan. Pilihan pertama, kalau kita tidak memiliki kesibukan apapun, maka upayakanlah untuk kita melakukan sholat di awal waktunya. Begitu azan, kerjakanlah sholat. Disebut di dalam sebuah hadis, afdolul ibadah as-sholatu di awalil wakti. Ibadah yang paling utama, yang paling afdol adalah sholat di awalil wakti. Di sini banyak yang salah menafsirkan makna di awalil wakti. Mereka menafsirkan adalah sholat di awal waktu. Bukan itu maknanya. Ya. Tapi maksud fi awalil wakti di dalam hadis adalah sholat di dalam waktunya. Misalnya zuhur tadi masuk pukul 12.30.
sholat zuhur jam 3, masih ada nggak waktu zuhur itu? Masih. Berarti tetap dikatakan as-sholatu fi awalil waqti. Ngerti ya? Jadi salah penafsiran tentang makna hadis. Kenapa demikian? Karena sholat hukumnya wajib di dalam waktu dengan wajib puasa. Kan ada di kitab tadi di baris kedua. Ya, wajib tiap-tiap daripadanya dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia. Nah, wajib yang diluaskan dia situ maksudnya adalah wajib puasa. Saya ulang ya. Begitu masuk waktu sholat, ini penting. Ya, begitu masuk waktu sholat, ada dua opsi yang bisa kita lakukan, dua pilihan. Opsi yang pertama, kerjakan sholat pada awal waktunya. Kalau memang tidak ada kesibukan apapun. Jelas ya? Lagi nonton TV misalnya, sinetron apalah, masuk waktu sholat, dan matikan TV, sholatnya segera. Begitu selesai azan langsung sholat. Nah, opsi kedua, bagi orang yang memiliki suatu pekerjaan, dia lagi mengerjakan sesuatu yang pekerjaan itu tidak dapat ditinggalkan, ya, dengan segera, maka boleh dia menunda sedikit waktu pelaksanaan sholatnya, ya, dengan berazam terlebih dahulu. Artinya dia nggak sholat di awal waktu. Misalnya ibu-ibu lagi nyuci baju, ya, 3-4 potong lagi misalnya, masuk azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ninggalin itu sayang rasanya, nanggung. Ah, nanti kalau aku tinggal udah malas aku, ya kan gitu. Sebentar lagi lah aku sholat, selesai ini aku langsung sholat zuhur. Begitu kan? Itu namanya azam, ya, wajib berazam. Kalau memang kita tidak dapat melaksanakan sholat di awal waktu, wajib berazam. Nanti kalau sudah selesai nyuci ini 4 potong lagi, kurang lebih setengah jam lagi ya. Masih ada nggak waktu zuhur kira-kira? Masih. Aku akan segera melaksanakan sholat zuhur. Boleh begitu? Boleh, dengan syarat dia berazam terlebih dahulu. Jadi maksud afdhalul ibadah as-sholatu fi awalil waqti di dalam hadis, ya, itu ada sahabat Nabi yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, ibadah apa yang paling afdol? Nabi tahu orang yang nanya ini suka sholat di luar waktu. Sholat zuhur jam 5 sore, sholat subuh jam 8 pagi. Suka kali dia menunda sampai habis waktunya, baru dia sholat. Maka dijawab Nabi, afdhalul ibadah as-sholatu fi awalil waqti. Ya. Karena yang nanya suka mengulur-ulur waktu sholat sampai habis waktu sholat itu. Makanya dijawab Nabi seperti itu. Jadi makanya maknanya di awalil waqti itu bukan di awal waktu. Kalaulah memang sholat hukumnya wajib di awal waktu, begitu azan dikumandangkan selesai, kita wajib meninggalkan segala bentuk aktivitas kita dan segeralah untuk sholat. Jadi kalau orang sakit perut, gimana? Lagi enak-enak ya di kamar mandi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, awak tinggal juga, istinja langsung segera sholat. Kan repot. Jangan terlalu kaku memahami agama. Bergurulah kepada guru yang benar supaya pemahamannya juga benar. Ya. Jadi kalau memang ada suatu hal yang menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan sholat di awal waktu, maka boleh menunda sedikit pelaksanaan waktu sholat itu dengan syarat dia wajib berazam terlebih dahulu. Jelas ya? Azam itu tadi seperti itulah, ya. Aduh, nanggung ini pekerjaan kalau ditinggalin nih, ya paling setengah jam lagi selesai. Udah aku selesaikan dulu nih, nanti lepasku baru saya sholat. Nah, itu udah termasuk azam, kan terletak di hati ya itu.
Enggak awak cakap-cakapkan, dibilang gila awak nanti bercakap sendiri. Ya, terletak aja di hati. Duh, baru sholat, entar lagi lah selesai ini baru sholat. Gitu kan? Itu namanya udah termasuk azam. Nah, azam bagi orang yang tidak dapat melaksanakan sholat di awal waktu, azam seperti itu hukumnya wajib. Ya, misalnya begini, masuk waktu sholat, dia tidak sholat di awal waktu dan dia tidak berazam, tiba-tiba mati dia. Dia udah sholat belum tadi? Belum. Berazam gak dia? Tidak. Dianggap dia mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, mati su'ul khatimah. Nah, kedua, ada orang masuk waktu sholat, dia tidak dapat sholat di awal waktu, tapi dia berazam, ya Allah sebentar lagi aku kerjakan sholat. Tak tahunya mati dia. Sudah sholat belum dia? Belum. Berazam enggak dia? Berazam. Maka matinya tidak dianggap mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Penting tak azam itu? Penting. Cuma walau sudah berazam, jangan kerjakan sholatnya di luar waktu. Berdosa juga awak. Habis sholat asar, sholat lagi dia. Wah, sholat apa wak? Habis sholat asar kok sholat lagi? Sholat zuhur. Ini kan udah masuk waktu azan. Udah waktu asar nih Pak. Kenapa? Sholat zuhurnya baru sekarang? Gak apa-apa, aku tadi udah berazam. Gak boleh. Ya, berazam hukumnya wajib, tapi pelaksanaannya tetap di dalam waktunya. Jelas ya? Kalau dia sudah berazam, pelaksanaan sholatnya dilakukan di luar waktunya, maka azannya gak ada artinya sama sekali. Dianggap dia meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Apalagi perempuan, begitu masuk waktu sholat, bila memang tidak dapat melaksanakan sholat di awal waktunya, hendaklah dia berazam. Misal masuk waktu sholat, kemudian si perempuan ini tidak melaksanakan sholat di awal waktu, kemudian dia juga tidak berazam. Ya, 1 jam kemudian dia ingin melaksanakan sholat zuhur, ternyata datanglah haidnya. Udah sholat belum Betty? Belum. Mau sholat gak mungkin datang haid. Berazam tidak dia tadi? Tidak. Maka dianggap si perempuan tadi meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Ya, penting ini. Nah, beda dengan halnya masuk waktu sholat zuhur, si perempuan tadi tidak dapat sholat di awal waktu, tapi dia berazam, ya Allah aku lagi nyuci, nantilah setengah jam lagi baru melaksanakan sholat zuhur. Itu udah termasuk azam. Tiba-tiba selesai nyuci, dia nak mandi, nak sholat zuhur, dan tak pula haid. Ya, datang haidnya. Nah, otomatis bisa nggak dia sholat? Enggak. Udah sholat belum? Belum. Tapi dia nggak berdosa. Tidak dianggap meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Nah, jelas ya? Saya simpulkan. Kalau datang masuk waktu sholat, kita punya 2 pilihan. Pilihan pertama apa nih? Laksanakan sholat di awal waktunya kalau memang nggak punya kesibukan apapun. Jelas ya? Kedua, kalau ada suatu hal yang tak dapat ditinggalkan, tak dapat ditunda, ya artinya dia nggak bisa sholat di awal waktu karena ada suatu hal, maka wajib hukumnya untuk berazam. Jelas ya? Kalau tidak berazam bisa berdosa nanti. Nah, baik. Jadi kemudian yang ketiga, jangan salah di dalam memahami makna hadis afdhalul ibadah as-sholatu fi awwalil waqti. Ibadah yang paling utama adalah sholat di dalam waktu, bukan sholat di awal waktu. Jangan salah artikan. Cuma kalau dapat dia sholat di awal waktu bagus, kan gitu kan, nilai plus. Tapi ketika kita menemukan ada orang yang tak dapat sholat di awal waktu, jangan
tidak? Ya, sholat ya sholat, kerja ya kerja. Jangan dibentur-benturkan itu. Meninggalkan salah satunya nggak boleh. Ya, kenapa nggak sholat? Saya sibuk nyari nafkah, bukan? Nafkah itu kan wajib. Ya, kenapa kau tinggalkan sholat gara-gara untuk nyari nafkah? Salah apa enggak? Salah. Kenapa kau nggak kerja? Saya pengen fokus ibadah, Ustaz. Ya, cari nafkah wajib. Sholat wajib. Kenapa kau mengerjakan sholat tapi kau nggak cari nafkah? Salah apa tidak? Salah. Lebih parahnya nyari nafkah enggak, sholat pun enggak. Ya, na'udzubillah min. Paham ini ya? Ini kalau ngaji ya beginilah. Ya, kita buka kitab, kita jelaskan. Ya, nanti mana yang nggak tahu boleh ditanya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang memiliki dua kewajiban, yaitu wajib muasah, wajib muqayyad. Kalau tadi wajib muasah. Nah, yang kedua wajib muqayyad pada ibadah sholat itu maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Waktu sholat tadi kan asalnya panjang waktunya. Tapi kalau waktu sholat sudah sempit, 5 menit atau 10 menit lagi waktu sholat akan berakhir, maka waktu sholat yang tadinya termasuk wajib muasah beralih menjadi wajib muqayyad. Mungkin ya, dia ketiduran. Begitu terbangun dia belum sholat nih. Begitu terbangun betapa terkejutnya dia. Waktu sholat tinggal beberapa menit lagi, 10 menit lah kita katakan. Ya, kalau orang yang biasa menjaga sholat sibuk nggak dia tuh? Gelisah. Tapi kalau orang yang memang malas sholat, lewat nggak lewat lah, mana urusan kita. Kalau memang nggak biasa menjaga sholat. Tapi kalau orang yang memang menjaga sholat 5 waktu, aduh gelisah tuh. Ya kamu gimana ini 5 menit lagi, 10 menit lagi? Kenapa nggak ada yang bangun saya untuk sholat? Atau apa? Ya, terbangun 10 menit lagi waktu sholat berakhir. Artinya yang tadinya wajibnya muasah lapang, karena sudah sempit waktunya, maka beralih menjadi wajib muqayyad namanya. Artinya apa? Kalau wajib muasah boleh nggak menunda pelaksanaannya? Boleh kan? Dengan syarat berazam terlebih dahulu. Tapi kalau sudah berubah menjadi wajib muqayyad, itu tidak boleh lagi ya untuk ditunda-tunda. Wajib segera ya melakukan sholat pada waktunya, karena udah sempit waktunya. Jelas ya kira-kira? Bahkan kalau udah sempit waktunya hadirin, ketika berwudu haram kumur-kumur, haram masukkan air ke hidung, atau haram mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Awak nanti sibuk mengerjakan sunnah wudu, tahu-tahu udah azan, habis waktunya. Berdosa tidak? Berdosa. Jadi kalau sudah sempit sekali waktu sholat tuh, ketika berwudu kerjakan yang wajib-wajibnya ya, rukun-rukunnya ya, sunnah-sunnahnya haram dikerjakan. Termasuk ketika sholat, ya kerjakan rukun-rukun sholatnya saja, tinggalkan sunnah-sunnah sholatnya. Ini sholatnya wali butuh pun kalah dibuatnya. Baca doa kita kan biasa Allah. Seperti kita. Oh ini penghayatan kali. Allahu akbar kabir. Walhamdulillah katsiran. Gitu. Penghayatan kali. Waktunya udah sampai, masih juga dibuat kayak itu, haram hukumnya. Jadi kalau waktu sudah sempit, ketika berwudu kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Haram mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Kenapa? Gara-gara sibuk mengerjakan sunnah wudu, tertinggal sholat yang wajib. Boleh nggak melakukan yang sunnah meninggalkan yang wajib? Nggak boleh. Kan gitu. Ketika sholat waktu sempit, maka wajib kerjakan rukun-rukun sholatnya saja, tidak boleh mengerjakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, di dalam kitab Minhajul Talibin karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan, orang yang sholat di ujung-ujung waktu asal dapat dia 1 rakaat di dalam waktunya, maka itu dianggap sah sholatnya sebagai sholat adaan.
Kan sholat ada dua nih, sholat adaan, sholat di dalam waktu. Kedua sholat qadaan, sholat yang dilakukan di luar waktu. Nah, maka standarnya dia dianggap mendapatkan sholat adaan atau sholat di dalam waktu apabila didapatinya satu rakaat sebelum masuknya waktu sholat berikutnya, dianggap sholat itu sebagai sholat adaan. Tapi baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, masuk azan sholat berikutnya, maka dianggap itu sebagai sholat qadaan, sholat di luar waktu, bukan sholat adaan. Nah, bisa dipahami? Ya, insyaallah. Nah, ini masih mukadimahnya ini, ya. Kitabnya lumayan tebal, mungkin 30 tahun baru khatam. Kalau masih ngaji, biasa penyakit kita ini, kenapa? Kalau dulu hadirin dari majelis taklim seperti ini, banyak yang lahir ulama-ulama dari dalamnya. Sekarang ada masjid bahkan tiap malam buat pengajian. Ada kadang-kadang masjid-masjid besar, tiap malam ada pengajian, tapi tak ada yang jadi ulama dari masjid itu. Kenapa? Yaitu tadi, kalau udah ganti BKM, ganti pemateri. Kalau udah gak cocok pemateri, ngerasa gak lucu, serius sekali Ustaz mau ngaji, gak ada lucu-lucunya. Kalau mau ngaji lucu, undang pelawak, jangan undang saya. Ya? Ya? Jangan undang saya, undang pelawak. Kalau mau lucu-lucu, mau lucu apa mau ilmu? Ilmu. Nah, ini pun ada lucunya kan, ketawa kan. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi gak terkonsep dengan baik. Padahal dulu ya, dari majelis-majelis semisal ini, dari situlah ulama kita lahir. Ya, disitulah munculnya ulama. Nah, sekarang ada masjid bahkan tiap malam, tiap subuh ada pengajian, mana ulamanya? Pertama itu tadi, ngajinya nggak pakai kitab. Jelas? Kalau mau jadi orang alim, mesti ngaji pakai kitab. Hatamkan satu kitab, baru pindah ke kitab lain. Iya kan? Ini kadang kitabnya berganti-ganti, walau materinya sama. Ya kalau ngajinya tiap minggu gak apa-apa lah mungkin. Minggu pertama tauhid, minggu kedua fikih, minggu ketiga tasawuf, keempat tafsir atau apa gitu kan. Tapi tetap dengan kitab yang sama. Ya, ini udah ngajinya sebulan sekali. Ustaz, minggu lalu kan ada kitab Mislahul Aqrab, ada kitab yang lain gak? Ya, ganti kitab Ustaz, biar kita model baru. Kalau itu jangan kitabnya ganti, cari guru lain. Itu aja paling saya bilang. Ya, misalnya, pokoknya kita ini aja kita bawa. Ya, sampai koyak-koyak nih, apa sampulnya koyak-koyak, berarti memang dingajikan. Nah, ada orang beli kitab tahun 2015 sampai 2022 masih cantik aja kitabnya, gak pernah dibaca berarti. Ya. Jadi kalau mau melahirkan ulama dari majelis-majelis taklim seperti ini, yang pertama ngajinya mesti ngaji kitab. Karena kitab ini udah sistematis pembahasannya. Dari bab wudu dulu misalnya, ya, rukun wudu. Selesai bahasan rukun wudu, sunnah-sunnah wudu. Selesai sunnah-sunnah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, sampai ke bab sholat, seterusnya sampai akhir kitab. Sistematis enggak? Kalau kayak itu modelnya belajar tuh di majelis taklim yang di mana-mana, di masjid kayak apa, pasti ada akan lahir ulama dari dalamnya. Kedua, niat dari jemaah. Mulai malam nih, pokoknya kalau ada pengajian di masjid ini, niatkan bukan untuk sebatas pengisi waktu kosong. Itu niat keliru. Kebanyakan orang apa? Udah capek kerja dari pagi sampai sore di kantor, memang ikut pengajian di masjid, tapi sebatas untuk isi waktu kosong. Gimana mau jadi orang alim? Paling enggak ilmu tadi untuk diri sendiri. Luruskan niat, rubah niat. Ya, aku mengaji memang butuh ilmu. Ya, untuk memperbaiki ibadah yang selama ini aku kerjakan. Barangkali ada hal-hal yang belum benar pelaksanaannya, jadi aku ngaji
untuk mempelajari bagaimana ibadah yang benar, wudhu yang benar, sholat yang benar gitu. Jangan cuma niatnya mengisi waktu kosong. Jadi itu masukan untuk BKM-BKM. Ya. Jadi kenapa banyak pengajian di masjid tapi nggak melahirkan ulama? Pertama, pematerinya nggak berkompeten. Ya. Kedua, memang jamaah nggak niat ngaji, maunya ceramah yang lucu-lucu. Nah, kalau itu bukan melahirkan ulama, melahirkan stand up comedy lah itu. Mindsetnya harus kita rubah diri. Ya, supaya pengajian yang kita laksanakan di masjid-masjid kita itu memberikan manfaat yang besar untuk umat, bukan sebatas untuk mengisi kegiatan rohani doang. Ya, semenjak beliau BKM-nya makin banyak pengajian, bukan itu, tapi kita niat membenahi masyarakat kita, membenahi jamaah kita. Mudah-mudahan kalau bisa ada lahir ulama ya dari masjid kita yang dia belajarnya bukan di pesantren tapi duduk mengaji di masjid. Banyak ulama-ulama kita walau dia nggak mondok tapi jadi ulama. Kenapa? Serius dia mengaji, ya mengaji dengan guru, seperti itu. Jadi mindset berpikir kita harus kita rubah ya. Jangan cuma sebatas buat pengajian ini cuma isi waktu luang aja, bukan. Tapi kita memang harus angkat ilmu pengetahuan supaya jadi orang alim. Baik. Jadi wajib muqayyad atau wajib puasa itu dua-duanya ada di dalam ibadah sholat. Kalau pada ibadah haji hanya didapati wajib puasa, dan ibadah puasa Ramadan hanya didapati wajib muqayyad. Tapi pada ibadah sholat didapati wajib puasa maupun wajib muqayyad. Baik, maka lihat lagi kitabnya. Sampai berapa kita ini? Jam 12. Enggak apa-apa, bismillah. Ya. Saya pulang duluan nanti. Ya kalau pulangnya jamaah pulangnya 2, jangan jam 12. Besok subuh enggak apa-apa ya nanti deh. Mau pulang besok ya, cuma saya pulang duluan. Biasa ngaji standarnya sampai jam 9:30 biasanya. Kalau banyak kali nanti kedua kita ini bukan santri kan gitu. Jenuh udah pagi suntuk di kantor, di kerjaan gitu kan. Kena ngaji ruwet pula pembahasan. Dalam hatinya pun yang tadinya ngaji bisa buat hati senang malah mikir kok ruwet kali lah hidupku gitu. Seolah-olah ngaji bikin pusing kan gitu. Itu kan termasuk mindsetnya keliru. Ya, makanya gini, saya sering kadang ditanya orang, Ustaz kalau ngajar kok nggak terlalu menekankan adab. Oh kalau di taklim kan adab itu duduk aja harus gimana kan gitu kan? Duduk seperti duduk iftiros. Ya, duduk di atas 2 sujud, ya, kemudian macam-macam, ya. Saya pernah punya guru terlambat sedikit 5 menit aja, ente pulang kok saya bergaji, ya. Lihat jam lagi ngaji, ya. Itu disuruh pulang. Ini kalau ada jamaah pura-pura nengok jam supaya saya tengok udah lewat jamnya Ustaz gitu kan? Nah, itu saya suruh pulang juga gimana? Artinya gini, saya nggak terlalu menekankan adab, bukan saya nggak ngerti adab di dalam majelis. Cuma yang saya hadapi bukan santri, tapi masyarakat umum yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi ketika mereka di dalam pengajian seperti ini, adabnya tidak seperti adab di dalam majelis ilmu yang semestinya, maklumi aja, mereka bukan santri. Kalau bapak-bapak semua santri, adab di dalam majelis gak cocok, bisa saya tegur. Ente kenapa kayak gini? Ente santri. Nah, ini kita bukan santri, masyarakat umum. Ya, karena kita punya prinsip. Orang di luar sana sudah banyak mencari kesenangan hati dengan maksiat. Mereka mencari kesenangan dengan apa? Dengan perbuatan maksiat. Jadi gimana caranya kita buat orang-orang mencari kesenangannya dengan ngaji? Kalau kita keras sekali dalam majelis, sehari 2 hari mungkin hadir, habis itu nggak hadir lagi. Harus
aku tuh tidur sini kena bedak aku katanya. Ya kita maklumi masyarakat umum nih loh. Ya, makanya kalau ada yang lagi tidur saya nggak marah, ada yang tidur nggak? Ya, nah, kalau yang penting tidurnya duduk. Ya, nah, kok tidurnya selonjor, tidurnya seperti tidur di rumah, nah, itu baru aneh. Ini orang berakal apa enggak nih? Gitu ya. Nggak terlalu saya marah, nggak marah, nggak tersinggung ketika ngaji tidur. Kenapa saya pahami? Bapak-bapak sekalian sudah banyak aktivitas seharian di luar kerja, masih menyempatkan duduk di majelis ilmu. Kan nggak mungkin setiap ngaji dia tidur. Mungkin hari malamnya aja yang capek kali, sehingga ketika ngaji tidur. Ya mungkin berikutnya semakin bawa bantal lah, nggak kena marah kok. Enggak, artinya gitu, ya. Jadi Kiai Maimun Jubair itu almarhum pernah pesan ya ke santri-santri beliau, ulama harus ngerti zamannya. Ulama yang nggak ngerti zamannya itu bukan orang alim. Zamannya kita zaman kayak begini, orang sudah mau duduk di majelis saja udah alhamdulillah. Kalau zaman dulu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap majelis 300.000 orang yang datang ngaji. Karena orangnya masih girang kepada ilmu. Ini desa apa nih? Daerah ini lingkungan apa namanya? Mandunggal. Itu ruang lingkupnya luas ya. Untuk ini aja daerah apa namanya ini? Pasar 9. Daerah Pasar 9 nih lebih banyak yang ngaji apa yang nggak ngaji? Nah ya sudah, yang sedikit itu dipertahankan kemana supaya istiqomah, kan gitu. Diupayakan jangan berkurang, kalau nambah bagus. Ya. Itu bagaimana caranya? Ya tergantung pengajarnya. Karena sekali lagi yang dihadapi masyarakat umum, berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi ketika ngantuk ya silakan lah tidur, penting ya malamnya aja, jangan tiap ngaji tidur. Rupanya di rumah nggak bisa tidur, mikirin utang ya. Akhirnya ketika duduk majelis tenang baru bisa tidur. Itu pun dicatat malaikat sebagai ahlul khair. Ya, minimal itu kita dapat barokahnya ngaji. Ya, barokahnya ngaji paling enggak kita dicatat malaikat ahlul khair. Tergolong orang yang baik. Walau ngaji tidur, kenapa? Kok tidurnya kumpul-kumpulnya sama orang baik? Malaikat nyatet kita sebagai ahlul khair. Itu barokahnya ngaji. Ya, nah, itu barokahnya ngaji. Apalagi dia ngaji serius, barokahnya dapat, ilmunya dapat. Ya, jadi kita ngaji sampai 9:30 aja udah sama dengan tanya jawab kayak itu. Karena kalau lama-lama nanti satu jenuh, yang kedua cepat kali pintarnya. Jemaah ini kalau udah cepat kali pintar sedikit malas kan ngaji, padahal pintarnya belum selesai kan gitu. Baru tahu rukun wudu 6 aja, udah nanti nantangin orang. Tahu kok? Ya kan? Wudu kamu tuh salah gitu ya. Nah, itu berarti orang baru belajar. Kalau orang yang ilmunya udah banyak, melihatnya begitu senyum aja. Kenapa? Udah memaklumi. Karena perintah Nabi kepada orang yang belum mengetahui berkasih sayanglah. Jadi kalau ada orang awam jangan dimarah-marah, tapi diajarin. Wudumu belum benar. Wudu yang benar itu begini aja, ajarin. Itu perintahnya Nabi. Jangan kita nanti udah ngaji, ketemu orang ibadahnya banyak keliru, salah-salah, bodoh kali kok memang. Sholat tuh takbirnya gini, oh alah bodoh katanya. Gak boleh, itu bukan perintah Nabi. Paham ya maksudnya ya? Dah cukup, lanjut ya. Saya lihat tadi udah kayak pesayu-sayu matanya melek lagi kan gitu kan. Baca lagi kitabnya. Maka tiada gugur sembahyang daripada seorang sekali-kali, dan jikalau bersangatan atasnya sakit sekalipun, selama ada akalnya. Kewajiban sholat tidak gugur dari seorang hamba, ya, selama masih punya akal. Hatta ketika ada orang
nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan aktivitas apapun, tapi masih ada akalnya, masih hidup kalau kita katakan, ya, masih merespon dia. Kita ajak ngomong, masih merespon, kan nampak gitu ya. Wajib nggak sholat ya? Wajib, walau sholatnya dengan isyarat hati. Sampai seperti itu. Sholat wajib berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur di miring, nggak bisa tidur miring sholat terletak, nggak bisa sholat dengan kondisi seperti itu. Belum, yang terakhir sholat walau dengan isyarat hati. Sampai seperti itu, nggak bisa juga, tinggal tunggu pengumuman di masjid, ya, seperti itu. Ya Allah, banyak sebenarnya orang sehat tapi sejatinya dia sakit. Dia sehat tapi nggak sholat, itu sehat tapi sejatinya sakit. Apa yang sakit? Hatinya. Ya. Banyak orang sholat, orang hidup tapi mati sejatinya. Apa maksudnya? Mati hatinya. Tanda Allah mencintai seorang hamba di dalam kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tanda Allah mencintai seorang hamba, kita akan dimudahkan Allah melakukan berbagai ketaatan. Jadi yang dulu mungkin tidak begitu baik, sekarang sholat udah 5 waktu, ketemunya orang-orang soleh. Alhamdulillah, ini menjadi tanda kalau Allah telah mencintai hamba itu. Jelas ya? Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tandanya itu gampang, ringan melakukan ketaatan. Sholat itu ringan. Bahkan kalau seperti tadi ketiduran, ya betul-betul gelisah betul. Waduh, gimana nih? Ada orang yang lewat sholat pun dia slow aja. Kalau kata bahasa Medannya slow aja, kan gitu kan? Itu tanda hati dan mati. Tapi ketika hati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya bagaimana? Itu tadi, ringan dia, ya, melakukan kebaikan, sholat, ngaji ringan, ya, kumpul-kumpul dengan orang soleh. Nah, itu tandanya kalau Allah mencintai seorang hamba. Introspeksi diri, gimana ketaatan kita sekarang? Oh, kalau dulu aku rajin kali sholat besar, dulu. Sekarang tahu lagi juga ada ya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau begini, oh kalau dulu jangankan sholat besar, ngambil wudhu aja pun nggak tahu, kan gitu. Sekarang udah alhamdulillah sholat saya 5 waktu, bersyukurlah, berarti Allah mencintai kita. Kadang Allah mendekatkan hambanya yang berdosa dengan diberikan rangkaian ujian. Jadi dikasih ujian dulu oleh Allah, begini. Akhirnya si hamba karena udah merasa gak kuat menghadapinya, mau gak mau muncul intuisi, kesadaran dalam dirinya, gak ada yang bisa menolong selain Allah. Walhasil dia pun kembali dekat dengan Allah. Jadi ketika kita mendapat ujian, mendapat cobaan, hakikatnya jangan ujian cobaan itu yang kita pandang, tapi yang kita nilai apa? Hikmah besar apa yang kita dapati dari ujian itu? Mungkin yang dulu kita sholat bolong-bolong atau bahkan tidak sholat sama sekali, sejak dapat ujian kita mulai menjaga sholat. Kenapa? Kita mulai sadar kita butuh Allah. Jelas. Dulu mungkin sebelum dapat ujian, ya, jangankan duduk di majelis ilmu, kenal ulama, kenal orang soleh pun enggak. Setelah mendapat ujian, kok malah dekat sama orang soleh, dekat sama ulama, ya, dekat sama orang-orang baik. Nah, jadi yang dinilai jangan ujiannya, tapi nilai kebaikan apa yang muncul setelah datangnya ujian. Kalau kita memandang ujiannya, waduh, bunuh diri bisa, kan gitu. Ya jelas maksudnya ya. Jangan pandang ujiannya, tapi pandanglah nilai-nilai kebaikan yang muncul setelah datangnya kebaikan. Memang begitu hadirin cara Allah
bahkan kita harus mengorbankan sesuatu yang kita miliki, entahkah harta, entah keluarga, macam-macam hadirin. Mungkin dulu kita punya harta banyak, tapi kita nggak ibadah kepada Allah. Setelah diambil Allah harta itu, baru kita ibadah. Banyak nggak? Berarti untuk dekat dengan Allah terkadang harus ada sesuatu yang kita korbankan. Jelas. Jadi semua kita pasti punya ujian, tapi jangan pernah pandang ujiannya itu, tapi pandanglah nilai kebaikan apa yang kita dapat di saat ini setelah kita mendapatkan ujian. Nah, saya rasa pertemuannya sampai situ dulu, ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kalau ada malam Sabtu minggu kelima. Jadi minggu kedua, minggu kelima jadwal kita. Ya, kemarin diminta seminggu sebulan 2 kali, ya, secara rutin. Nah, ini pun nyelip waktunya. Ya, seharusnya minggu kedua ini jadwal saya digalang. Udah lama ngaji di sana, ya, udah 2 tahunan lebih. Karena di sana ada 2 jadwal, ya, saya mintalah saya 1 aja di sini. Karena saya mau kembangkan dakwah ke arah rela saja. Karena belum ada jadwal saya sini sama di Mutakin sama di Amaliyah juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi harap maklum kalau ngajinya cuma sebulan sekali. Bagi-bagi dulu waktunya. Yang penting istiqomah. Silakan kalau ada yang mau ditanya, ya silakan. Kalau nggak ada, tutup doa pulang, ya. Mendung-mendung gitu ya, perut pisang. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Masalah kita sholat atau bukan masalah ya, misalnya kita sholat sendiri lah, dalam waktu sebagainya. Waktu kita ajar atau rumah? Oh iya. Sholat ya sendirian itu tetap disunahkan azan maupun iqamah. Sunnah tetap. Cuma kan ini sesuatu yang jarang dilakukan. Ya, suatu hal yang jarang dilakukan. Biasa kalau kita sholat sendirian di rumah, udah langsung aja Allahu Akbar. Ya. Tapi sebenarnya tetap disunahkan juga azan maupun iqamah walau sholat sendirian. Yang utamannya seperti itu, pendapat yang utama. Ya, kalau mau kita ngamalkan ini, azannya biasa aja, ya, untuk ambil sunnah aja, atau komatnya biasa aja. Namanya komat untuk dirinya sendiri, azan untuk dirinya sendiri. Ini begitu masuk waktu sholat, dia naik genteng, di atas genteng, padahal dia mau ngamalin sunnah, kan gitu. Nah, makanya ada kaidah di dalam usul fikih. Silahkan mengamalkan sebuah sunnah, tapi kalau sunnah itu dianggap aneh oleh masyarakat, itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Jelas ya? Tapi kalau kita orang awam, kalau ditanya kau lebih milih sunnah atau masyarakat, aku pilih sunnah. Kita orang awam. Ya, kalau kita orang awam, lihat dulu. Sunnah itu dianggap aneh enggak di masyarakat itu? Kalau dianggap aneh, kita maksa buat jadi fitnah enggak nanti? Dampaknya apa? Islam akan diolok-olok. Kan itu dampak besarnya. Ya? Nah, jadi tetap muktamad pendapat yang kuat, disunahkan azan maupun iqamah meski dalam kondisi sholat sendirian. Walau ada juga pendapat yang mengatakan cukup iqamah saja. Ya? Jadi ada 2 pendapat tentang masalah itu. Enggak komat, enggak azan, enggak apa-apa, yang penting sholat. Udah terakhir itu. Iya kan? Baik. Ada pertanyaan lain kira-kira? Bingung merangkai pertanyaan. Kalau gitu sambil jamaah merangkai pertanyaan, saya pun merangkai doa lah. Berarti kan pertanyaannya bulan depan. Ada enggak nih kalau kita tutup doa masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kalau nggak ada ya jangan dipaksa. Cukup barangkali, yang penting udah dipahami, ya. Yang penting tegak
kita sudah berazam, kita selamat Pak. Ya, nah, seperti itu. Baik, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi ummati ila alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilma wa zidna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit menginformasikan, insyaallah malam Jumat pekan depan tanggal berapa itu? 18 Agustus di Masjid Amaliyatul Huda, daerah mana itu? Pasar 8. Ya, Ba'dal Isya itu ada tabligh akbar yang insyaallah pematerinya pakar aswaja internasional dari Jember, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Kalau yang sering tengok di YouTube, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli yang sering debat-debat sama Wahabi. Nah, kalau mau nanti datang malam Jumat ya di Masjid Amaliyatul Huda pada Isya. Nah, insyaallah nanti saya juga hadir di sana. Nah, bawa jamaah ya. Itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.